Mantan pelatih Malaysia Kim Pan-gon baru saja diresmikan oleh klub asal Korea Selatan Ulsan HD. Peresmian pelatih asal Korea Selatan itu muncul belum lama setelah sang pelatih mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Malaysia. Tak pelak, peresmian ini memunculkan kembali rivalitas antara Kim dengan Sintayong. Kim Pan-gon dan Sintayong sebelumnya sama-sama mendapat tugas membangun sepak bola negara Asia Tenggara. Kim dengan Malaysia, sementara Shin dengan Indonesia. Namun saat Shin memilih setia, Kim memilih berkhianat. Seperti apa perbedaan antara dua sosok pelatih asal Korea Selatan ini? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Buah dari rentetan hasil mengecewakan bersama Simon McManamy, Indonesia menunjuk Sintayong pada 1 Januari 2020. PSSI yang kala itu menggait sang pelatih telah mempersiapkan kerjasama jangka panjang. Shin diharapkan bisa membangun sepak bola Indonesia yang kala itu tengah carut-marut. Berselang 2 tahun pasca penunjukan Sintayong, Federasi Sepak Bola Malaysia meresmikan kedatangan Kim Pan-gon. Kim terpilih menjadi pelatih Harimau Malaya pada Januari 2022. Ia akan menangani pasukan negeri jiran menggantikan Tan Cheng Hui yang mundur menyusul kegagalannya di Piala AFF 2020. Bermula dari penunjukan tersebut, Kim dan Shin mendapat tugas yang sama. Dua sosok pelatih asal Korea Selatan ini dipasrahi membangun timnas sepak bola negara Asia Tenggara. Shin mendapat jatah membangun timnas Indonesia dengan segala polemiknya. Sementara Kim diminta membangun timnas Malaysia yang sempat terpuruk di tangan Tan Cheng Hui. Shin dan Kim memang punya tugas yang serupa di Indonesia dan Malaysia, namun statistik dua pelatih Korea Selatan di laga debutnya agak berbeda. Kim meraih kemenangan dalam pertandingan perdananya sebagai nahkoda Harimau Malaya saat melawan Filipina. Sementara Shin hanya bisa membawa pasukannya bermain seri melawan Thailand di laga debutnya. Kendati demikian, dalam prosesnya Kim dan Shin sama-sama berhasil mengerek performa tim besutannya masing-masing. Kim pernah membawa Malaysia duduki peringkat 130 FIFA yang menjadi catatan terbaik Malaysia selama 18 tahun terakhir. Sementara di bawah asuhan Shin, Indonesia menduduki peringkat 134 FIFA yang menjadi catatan terbaik selama 13 tahun terakhir. Rentetan cerita manis yang ditoreh Kim Pan-gon bersama Malaysia, termasuk keberhasilannya menembus peringkat 130 FIFA, berakhir jadi cerita buruk. Kim mendapat banyak kritikan atas buruknya performa Harimau Malaya selama kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Padahal sebelumnya Kim pernah bilang kalau ia akan berusaha membawa Malaysia melaju ke putaran berikutnya. Apa mau dikata, Kim memilih undur diri dari jabatannya. Selasa 16 Juli 2024, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan akhir karirnya sebagai nahkoda Malaysia dalam sebuah sesi jumpa pers. Kim meminta maaf kepada publik sepak bola Malaysia sembari berharap yang terbaik untuk negeri jiran ke depannya. Tidak lama setelah undur diri, nama Kim mendadak kembali jadi buah bibir. Pria kelahiran Jeonju, Korea Selatan itu resmi menjadi pelatih anyar klub Korea Selatan, Ulsan HD. Kabar ini disampaikan secara sah oleh Ulsan pada Minggu, 28 Juli 2024. Pelatih 55 tahun itu akan segera menggelar sesi latihan perdana sebelum laga debutnya pada 10 Agustus mendatang. Pulang ke tanah kelahirannya memang tidak bisa dibilang murni pengkhianatan. Namun apa yang dilakukan Kim pada Malaysia pantas mendapat cap demikian. Kim pernah mengumbar janji bahwa ia akan berkomitmen menangani Malaysia sampai kontraknya habis pada 2025. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kim pergi di tengah persiapan Malaysia dalam menghadapi Piala AFF 2024. Sementara Kim Pan-gon memilih mengkhianati Malaysia, Sintayong tidak demikian. Dinasti yang ia bangun sejak 4 tahun silam mulai kelihatan hasilnya. Indonesia bertransformasi menjadi sebuah kekuatan sepak bola yang ditakuti Asia. Untuk alasan itulah, Shin memilih bertahan walau ada kesempatan untuk menangani tim lain. Akhir Juni lalu banyak spekulasi yang menyebut kalau Sintayong bakal hengkang. Kabar tersebut rasanya wajar karena memang Shin kala itu berada di penghujung kontraknya. Sejumlah tawaran bahkan sempat menghampiri, namun Shin pada akhirnya memilih menandatangani kontrak baru yang mengikatnya sampai tahun 2027. 27 Juli 2024 seperti dikutip dari wawancaranya bersama media Korea Selatan, Chosun,
Shin mengaku mendapat banyak tawaran. Beberapa tawaran itu bahkan datang dari K-League yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan. Namun Shin tidak mengindahkan sejumlah tawaran tersebut dan memilih setia. Di Indonesia, Shin merasa dicintai dan mendapat dukungan penuh dari federasi untuk mengekspresikan apa yang ia kehendaki. Untuk itulah Shin merasa sayang apabila melepaskan semua yang sudah ia bangun di Indonesia, bahkan demi tawaran dari negerinya sendiri. Ibarat menanam pohon, Shin berharap bisa memetik buahnya di Indonesia suatu hari nanti. Perjalanan karir Sintayong dan Kim Pan-gon yang bertolak belakang tampaknya juga didasari perbedaan pengelolaan sepak bola di Malaysia dan Indonesia. Seperti yang sudah Shin bilang, ia mendapat dukungan penuh dari PSSI. Sementara di Malaysia, Kim ditengarai tidak mendapat support penuh dari FAM. Saat melihat kesuksesan Shin dan proyek naturalisasinya di Indonesia, Kim tertarik menawarkan cara serupa untuk Malaysia. Sayangnya proyek naturalisasi itu ditolak mentah-mentah oleh FAM. FAM tampaknya berkaca pada kegagalan di Piala Asia 2023 dan tidak ingin menerapkan cara instan dengan menggait para pemain keturunan. Banyak pihak mengatakan kalau Kim Pan-gon tidak diberi kebebasan dalam memanajemen timnas Malaysia, seperti yang didapat Sintayong bersama Indonesia. FAM menyebut kalau Kim sudah berniat mundur sejak lama. Ini bisa jadi sebuah indikasi kalau Kim memang sudah lama tidak sepaham dengan Federasi Sepak Bola Malaysia itu. Buntutnya, Kim rela berkhianat meninggalkan Malaysia dengan alasan yang disebut urusan personal saat menggelar sesi jumpa pers. Siapa sangka urusan personal itu ternyata pulang ke kampung halaman untuk melatih salah satu klub di sana. Ditambah polemik yang sedang berkecamuk dalam sepak bola Malaysia, Kim kabarnya makin tidak kerasan mendukangi pasukan negeri jiran. Usai menyudahi karirnya sebagai pelatih Malaysia, Kim Pan-gon kini bersemangat menjalani tugas barunya. Menjadi pelatih untuk klub papan atas seperti Ulsan diakuinya jelas bukan perkara mudah. Akan ada banyak tekanan yang menghampiri mengingat status Ulsan adalah salah satu kekuatan tradisional sepak bola Korea Selatan. Namun Kim tampaknya tidak akan goyah. Dirinya bertekad membawa Ulsan tetap berada di jalur kemenangan. Sebagaimana semestinya, Kim bilang kalau dirinya seperti terlahir kembali di Ulsan. Kim juga bertekad membentuk identitas baru Ulsan bersamanya dengan mengusung permainan yang ia bilang unik. Di K-League One sendiri, Kim akan berhadapan dengan tantangan yang sulit. Pasalnya, Ulsan yang merupakan juara bertahan kompetisi ini masih bertengger di urutan keempat klasemen. Raihan 42 poin mereka terpaut 4 angka dari Gimcheon Sangwoo yang ada di puncak klasemen. Itulah dia ulasan mengenai bedanya Kim Pan-gon dan Sintayong. Kim pernah bilang kalau ia mengusung target tinggi bersama Malaysia tapi gagal. Shin tidak pernah sesumbar, tapi berhasil mengerek prestasi timnas. Menurut Football Lovers sendiri, bagaimana? Apa perbedaan paling kentara dari sosok Kim Pan-gon dan Sintayong? Coba komen jawaban kalian di kolom komentar ya.